Tuhan mau ajari hikmat lama dan hikmat baru. Mari kita gain perspektif, mari kita temukan perspektif-perspektif baru dalam menghadapi hidup ini. Mungkin ada kebenaran-kebenaran lama yang kita mulai lupakan. Atau Tuhan mau memberi kita solusi baru yang akan berguna bagi kita dan orang lain lewat kesaksian hidupmu. Mengapa masalah kita lama-lama? Supaya kita bisa bedakan mana teman dan mana musuh. Termasuk secara harafiah, bukan hanya musuh secara simbolis ya. Misalnya musuh kita itu nggak tentu orang. Musuh kita itu mungkin bisa sifat buruk kita. Musuh kita itu mungkin bisa kebiasaan lama. Tapi kita juga bisa bedakan. Seringkali diizinkan sebuah masalah serius dalam hidup kita untuk kita bisa lihat mana teman sejati, mana bukan. Jangan dibenci. Jangan kita melabel orang teman palsu. Tapi kita harus mengerti manusia itu hanyalah tanah dan debu. Dan kita bisa membedakan kemudian hari. Orang tertentu kita tidak bisa percayai lebih. Tapi orang tertentu yang lainnya kita bisa percayakan lebih. Setelah kemarin apa yang terjadi itu, mereka terbukti setia. Mereka terbukti setia kawan dengan Anda. Mereka terbukti menjadi teman seperjuangan yang tidak akan pandang bulu, tidak akan memandang sebelah mata ketika Anda terpuruk, atau ketika Anda berada di dalam baptisan api tertentu. Orang-orang itu tetap bersama denganmu. Jadi Anda tahu lain kali ketika Anda transfigurasi seperti Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus ke gunung naik ke atas itu. Dia tahu siapa yang dia bawa ke tempat yang tinggi. Diizinkan masalah tertentu untuk kita menyaring yang namanya friend zone kita. Anda akan terkejut, ada orang-orang yang kelihatannya seperti kawan. Ternyata mereka bukanlah teman dari Tuhan. Jangan dibenci, doakan mereka dan berkati. Tapi Anda tidak perlu Anda mempercayakan hatimu kepada setiap orang. Yesus sendiri tahu apa itu manusia, karena itu dia tidak menyerahkan hatinya kepada mereka. Saya dorong kita, mengalami masalah jangan jadi orang kepahitan, tapi jadi orang yang akhirnya mendapatkan rekan dari Tuhan. Itu tujuannya, bukan buang orang, tapi dapat pertemanan yang sejati. Bisa bedakan mana teman dan mana musuh. Kita jadi lebih hati-hati. Lain kali nggak gampang-gampang orang berkedok agama atau yang mengaku-ngaku Kristen langsung Anda main percaya. Juga bukan berarti kita jadi orang yang kepahitan, selalu maha curiga. Mana-mana selalu curigai. Praduga tak bersalah. Jangan begitu juga. Itu namanya orang trauma. Orang trauma tidak bisa dapat berkat baru. Tapi kita bisa bedakan mana teman, mana musuh. Itulah sebabnya mengapa masalah itu diizinkan agak lama. Karena Tuhan mau membangun long term plan atau suatu rencana jangka panjang dengan kita. Jadi jangan pasif ya. Jangan pasif, tapi tetap jadi saksi dan pengaruh. Selama dalam masalah kita bisa jadi saksi, bisa lewat sikap hati kita. Bisa jadi pengaruh, bisa sekalipun kita belum menang, tapi tunjukkan progres atau tunjukkan prosesnya. Do not backslide. Justru ketika kita ditekan atau berada dalam tekanan kehidupan yang tidak berkesudahan rasanya, sehingga frustrasi hati kita, janganlah kita justru murtad. Janganlah kita lari dari hadiratnya. Jangan kita mundur dari Tuhan. Jangan pasif, tapi tetap jadi saksi lewat sikap hati kita dan tetap jadi pengaruh. Tunjukkan kepada orang lain progresmu. Dan biarkan Anda tampilkan proses apa adanya. Dan biar orang menilai sendiri bahwa ada Tuhan dalam kehidupan Anda. Itulah kesaksian. Mengapa masalah kita lama? Satu, Tuhan mau ajari hikmat lama dan hikmat baru. Bisa bedakan mana teman dan mana musuh dan pasif. Tapi tetap jadi saksi dan pengaruh. Haleluya.